Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islami. Durus itu jamak taksir dari darsun, artinya pelajaran-pelajaran terkait penjelasan nawaqid Islam, itu pembatal-pembatal keislaman. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembatal keislaman yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Qala al-mu'allifu hafizallah atau rahimallah, ad-darsu tsalitsu, pelajaran yang ketiga, fi syarhin naqidis tsani, tentang penjelasan pembatal yang kedua. Ini juga nanti perkaranya ijma', disepakati oleh seluruh ulama. Bahkan dia menjadi inti praktek kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sejak dari masa Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sampai hari ini. Konsepnya apa? Sama, mengambil perantara, ya, berharap kepadanya supaya bisa menyampaikan apa? Hajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak dari masa Nabi siapa? Nuh alaihissalam, ketika mengangkat orang saleh yang ada di tengah-tengah mereka ketika meninggal, tujuannya satu, supaya bisa menyampaikan hajatnya di hadapan Allah. Qala rahimahullah, wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita, dan orang atau barang siapa yang menjadikan antara diri dia dan antara Allah Subhanahu wa taala wasa'id, perantara. Inilah akidahnya orang-orang musyrik. Dia meyakini Allah memilih gitu, orang-orang khas, orang-orang spesial yang Allah ridha gitu, kalau manusia minta kepadanya. Ini keyakinannya orang-orang apa? Musyrik. Yad'uhum, meminta kepadanya, wa yas'aluhum, sama, bertanya atau meminta. Asy-syafa'ata, syafaat. Ya, ingat konsep syafaat itu syafa'. Syafa' itu genap. Ya, wal fajar walayalin asyar wasyaf'i wasyaf'i wal watar. Syafa' itu apa? Genap. Ya. Seharusnya kalau dia minta langsung kepada Allah itu kan witir, tunggal, dia langsung. Tapi enggak, dia minta dulu kepada siapa? Perantara, nanti dia yakini perantara ini bisa ya menyampaikan hajatnya. Wa yatawakkalu alaihim, tawakal kepadanya. Maka jawaban dari man kafara ijma'an, maka orang yang seperti ini apa? Kafir secara ijma', tidak ada silang pendapat. Ya, karena memang inilah inti dari apa? Kesyirikan. Asy-syarhu qala rahimallah, ats-tsani, yang kedua, ai min nawaqidil Islam, dari pembatal keislaman. Man yattakhidhu bainahu wa bainallahi wasa'il, barang siapa yang menjadikan, sama, ja'ala bermakna juga yattakhid, menjadikan atau mengambil, antara dia dengan Allah wasa'id, perantara. Yad'uhum, berdoa kepadanya, wa yas'aluhum, meminta kepadanya, asy-syafa'ata, yang sudah kita baca tadi di atas. Wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an, maka dia telah kafir secara apa? Ijma'. Karena dalil kan Al-Quran, apalagi hadis, dan juga apa? Ijma'. Ya, nanti kita bacakan juga apa dalil dari Al-Quran. Terutama hafalkan saja dua ayat. Yang pertama dari Yunus ayat ke-18 dan Zumar ayat ke berapa? 3. Ya, yang belajar Qawaidul Arba, insya Allah ada di situ. Dihafalkan Qawaidul apa? Arba'ah. Qauluhu man yattakhidhu bainahu wa bainallahi wasa'id, barang siapa yang mengambil, menjadikan antara dia dengan Allah perantara.
Ai wasa'ita minal khalqi, perantara dari makhluk. Ya, kalau di kitab tafsir kalimat tauhid ya bahwasanya annahum yadhunnuna annallaha ja'ala li khawasil khalqi ya wasa'id. Mereka meyakini Allah telah menjadikan antara dia dengan Allah ada perantara. Ini sekali lagi keyakinannya orang-orang musyrik. Ya tawassatuna lahu indallahi biza'mihim. Ya tawassatun artinya menjadi perantara. Ya. Makanya wasit dikatakan wasit karena dia tugasnya apa? Sebagai penengah itu, sebagai perantara. Makanya namanya apa? Wasit. Sudah jadi bahasa apa? Indonesia. Ya, panggilannya sit-sit. Maksudnya apa? Wasit gitu. Coba kalau main bola nggak ada wasitnya gimana? Ya, udah jadi bahasa Indonesia wasit perantara antara dia dengan atau di sisi Allah biza'mihim dengan keyakinan mereka. Za'am bisa bermakna akidah, meyakini, i'tiqad. Wa hadhil masalah ini mas'alatul wasitati bainallahi wa khalqihi, yaitu masalah perantara antara Allah dengan makhluknya. Wa fiha tafsilun, di dalamnya ada rincian, kama qala Syekhul Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Jadi ada rincian. Tapi lihat dulu rinciannya apa itu, bukan rincian ada yang kafir ada yang enggak. Jangan senang dulu kalau melihat kalimat-kalimat yang apa? Mutasyabih langsung dipakai tanpa melihat konteks keseluruhan. Faman qala la budda min wasitatin bainallahi wa baina khalqihi fa innahu yus'alu, maka barang siapa yang mengatakan wajib ada perantara antara Allah dengan makhluknya, maka ditanya dia, ma maqsuduhu bil wasitah, apa maksudnya dengan adanya perantara. Fa in kana al maqsudu, kalau maksudnya adalah annahu la budda lana min wasitatin fi tablighi risalah, wajib bagi kita ada perantara di dalam apa sekali lagi? Tablighir risalah. Apa tabligh? Menyampaikan risalah. Ya ini rinciannya. Jadi memang kita butuh ya wasitah di dalam apa? Tabligh al risalah. Yang punya stabilo boleh nih stabilo yang ditandai. Ya, bukan wasilah dalam berdoa, bukan. Ya, jadi kalau masalah ini memang harus butuh, karena itu hikmah Allah menuntut. Soalnya kalau yang diturunkan misalkan atau langsung Allah yang menyampaikan, ya pasti manusia akan apa? Beriman semuanya. Tidak ada ujian nanti untuk si makhluk tersebut, karena yang langsung menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itulah ujiannya yang menyampaikan dari kalangan mereka sendiri. Fima bainana wa bainallah, ya antara kita dan antara Allah, fahadha sahihun, maka yang seperti ini benar. Sekali lagi, ada perantara antara kita dengan Allah dalam hal apa? Tabligh ar-risalah. Karena sekali lagi Allah menuntut hikmah yang demikian. Hadhihi wasitatun la budda minha, ini adalah perantara yang wajib, mesti. Darinya man angkaraha kafara, maka barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah kufur. Karena memang ayat-ayat menjelaskan ya adanya perantara, baik dari kalangan malaikat yaitu Jibril alaihissalam dan dari kalangan manusia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengingkarinya pada hakikatnya sedang mengingkari perkara yang sudah jelas, sudah muhkam. Ya, hanya orang-orang yang membangkang, orang-orang yang sombong yang mengingkarinya. Fala budda min wasitatin fi tablighi syar'ihi, maka wajib adanya perantara di dalam menyampaikan syariat Allah. Ya, wa humur rusul, maka mereka disebut dengan apa? Rusul. Minal malaikati, dari malaikat, wal basyari, manusia. Faman angkara hadhil wasitata kafara, maka barang siapa yang mengingkari wasitah ini maka orangnya apa? Kafir. Faman angkaral malaikata war rusula alladzina ya'tuna bisyar'illah, barang siapa yang mengingkari malaikat, mengingkari para rasul
yang mereka hadir membawa syariat Allah Subhanahu wa taala, wa qala, dan berkata, la hajata ilaihim, kami tidak butuh kepada mereka. Nahnu nattasilu billah, kami langsung terhubung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Bidunihim, tanpa mereka semua. Ada yang begini? Ya. Yang dulu ramai katanya, lebaran dapat dari mana? Saya habis telepon, kata dia. Ini luar biasa kufur yang manusia. Ya, kalau kalian mah pakai Al-Qur'an, pakai kitab, pakai Rasul, kalau saya apa? Langsung. Ya, bisa naik langsung ke mana? Sidratul Muntaha misalkan dalam sehari 70 kali. Ini orang-orang ya yang mengingkari adanya wasithah antara dia dengan Allah. Sekali lagi dalam apa? Tabligh ar-risalah. Ya, bukan dalam berdoa. Tapi apa? Tabligh ar-risalah. Kama taqulu sufiyatu, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang sufi yang ekstrim. Innahum ya'khuduna 'anillah mubasyaratan, mereka mengambil dari Allah secara langsung. Bila wasitatin, tanpa ada perantara. Fahada kufrun bil ijma'. Maka yang seperti ini juga kekufuran, pelakunya kafir bil ijma'. Karena dia menolak sesuatu yang telah gamblang, yang jelas. Yang namanya agama Islam kan punya nabi. Siapa nabinya? Nabi Muhammad. Dan tugasnya Nabi Muhammad itu apa? Ya, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, kata Allah. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad, yang pertama syahid sebagai saksi, yang kedua mubasysyir, memberi kabar apa? Gembira, dan nadhira, memberi peringatan. Apa yang disampaikan dari kabar berita yang gembira? Ya, tentang orang yang melakukan syariat Allah, maka akan mendapatkan apa? Surga. Begitu juga peringatan dari apa? Perkara-perkara yang di situ ada maksiat. Ya, menyekutukan Allah dan apa balas. Nah, itu kan perantara di dalam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mengingkarinya kafara bil ijma'. Orang ini kafir apa? Bil ijma'. Sekali lagi pahami, tapi bentuk minimalnya ada di dalam hati. I'tiqad, kalau ada orang model seperti ini, ya nggak usah ragu. Mafhum? Wa hunaka wasitatun man asbataha faqad kafar. Nah, ini yang kedua nih. Di sana juga ada wasitah, perantara. Barang siapa yang menetapkannya. Kalau tadi kan yang menolaknya. Kalau sekarang yang apa? Menetapkannya. Faqad kafara, maka sungguh dia juga telah apa? Kafir. Wa hiya allati dzakara Syekh rahimahullah, dan itulah yang disebutkan oleh Syekh di atas rahimahullah. Jadi kalau dalam tabligh ar-risalah memang harus ditetapkan. Yang mengingkarinya apa? Kafara bil ijma'. Nah, sekarang yang kedua, ya harus diingkari. Tidak boleh ditetapkan. Nah, barang siapa yang menetapkannya, maka dia apa? Kafir juga bil ijma'. Nah, ini maksud dari Syekhul Islam, perlu dirinci. Ya, bukan rincian yang mana ya. Tapi lihat apa? Isinya. Wa hiya ayyuttakhadha wasitatun bainahu wa bainallah, dan dia adalah diambil wasitah, perantara antara dia dan Allah. Yad'uhum, meminta kepada mereka. Wa yatlubu minhum syafa'ah, minta dari perantara tadi syafaat. Ya, wa yatawakkalu alaihim, bertawakal kepadanya, apalagi nyembelih untuknya, nazar untuknya, dan seterusnya. Fahadhil wasitah man asbataha kafara ijma'an. Maka perantara ini, orang yang telah menetapkannya, maka dia kafir secara ijma'. Ya, ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di naqid yang kedua. Dan naqid yang kedua ini lebih khusus. Sedangkan naqid yang awal lebih umum, segala bentuk peribadahan kepada selain Allah. Nah, ini salah satu bentuk yang lebih khususnya, menjadikan perantara antara dia dengan Allah, sehingga ya ada rasa takut kepada dia, rasa cinta kepada dia, ya minta kepada dia. Bahkan luar biasa, ada yang datang sampai ya bungkuk-bungkuk, ya ada yang bernazar untuknya, dan seterusnya. Itu hakikatnya sedang meminta, bahkan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la wasitata bainana wa bainallah fi ibadatihi. Nah, berarti ini dalam hal ibadah.
Bahwasanya tidak ada perantara antara kita dan antara Allah di dalam ibadah. Kalau tadi kan tabligh ar-risalah. Kalau sekarang dalam hal apa? Ibadah. Ya, langsung saja minta kepada Allah. Ya, Allah itu apa? Dekat. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan apa? Kabulkan untuk kalian. Ya, dan kabulkannya itu bukan dalam bentuk selalu diijabah, enggak. Ya, dapat pahala itu pun termasuk bentuk pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum direalisasikan, belum terwujud. Atau bisa ya dibalas dengan hal yang lain yang senilai dengan sesuatu yang mungkin memudaratkan dia. Ya, tidak ada ruginya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu sendiri adalah apa? Ibadah. Sebagaimana kata Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Dalam riwayat yang lain walaupun dilemahkan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Muh itu inti. Kalau di manusia itu otak. Ya, kalau orang nggak ada otaknya, ya nggak jalan. Ya. Bal yajibu alaina an na'budallaha, bahkan wajib atas kita untuk beribadah kepada Allah. Wa nad'uhu mubasyaratan, meminta berdoa kepadanya secara langsung. Wa biduni wasitatin, tanpa perlu adanya perantara. Jadi akhirnya merembet kemana-mana. Sedikit-sedikit apa-apa ya dipimpin, sedikit-sedikit apa-apa harus dipimpin. Mau umroh harus ada yang mimpin, bacain doa dan ini itu merembet kemana-mana ketika ada akidah yang apa? Yang rusak ya, dengan alasan saya penuh dosa dengan ini dan ini. Wa an natluba minhu syafa'ah biduni wasitatin, dan minta kepada Allah syafaat tanpa perlu perantara. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, Allahumma syaffi' fiyya nabiyyaka, Allahumma syaffi' fiyya nabiyyaka, ya Allah berikanlah izin untuk nabimu yaitu Nabi Muhammad memberikan syafaat kepadaku. Jadi tetap mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada ya selain Allah. Wa natawakkala alaihi, kita bertawakal hanya kepada Allah, biduni wasitatin, tanpa adanya perantara, bainana wa bainallah, antara kita dan antara Allah. Mudah sekali sebetulnya ya di Islam itu. Ya, begitu juga kesyirikan itu mudah sekali dipahami. Ya, oleh orang-orang yang memang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin di Kasyfus Syubhat. Sebetulnya jawabannya gampang. Hanya saja ya tidaklah yang atau bisa memahaminya kecuali memang orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik itu tidak random. Allah beri karena Allah mengetahui, karena Allah maha hikmah. Tidak diberikan secara random. Diberikan kepada orang-orang yang memang jujur, tulus, ingin mencari. Allah mudahkan jalannya insyaallah ta'ala. Qala ta'ala, Allah berkata, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku. Jawabannya, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Langsung minta. Ya, maqala ud'uni biwasitati fulanin. Allah tidak berkata, mintalah kepadaku melalui perantara si fulan. Awittakhidhu wasitatan. Atau Allah juga tidak mengatakan ambillah perantara. Fahadhil wasitatu, maka perantara ini man asbataha faqad kafara. Orang yang menetapkannya maka sungguh dia telah kafir. Ya, seharusnya kan baca kitab ini utuh ya, gitu ya. Jangan dapat pertanyaan langsung sebarin aja. Ya, dapat broadcast semua katanya. Baca pertanyaan ya sebab yang ada di buku yang menurut dia tuh benar kan, nggak boleh langsung. Ada halaman berapa tuh kalau di buku itu? 33. Ya, man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Apakah orang yang terjatuh atau mengerjakan pembatal dari pembatal keislaman? Yukaffiruhu kullu man ra'ahu. Setiap orang yang melihatnya mengkafirkannya. Kan pertanyaannya umum. Pembatal dari pembatal apa? Islam. Banyak atau satu pembatal Islam? Banyak.
Ya, maka nanti juga jawabannya secara apa? Umum gitu. Wa alima bihi, dan dia ketahui am la yukaffiruhu illal ulama'u, apakah tidak boleh dikafirkan kecuali oleh para ulama. Saya jawabannya diplomatis. Man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Barang siapa yang mengerjakan pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Kan nggak disebutin apakah menyembelih, apakah nomor 1, nomor 2 global. Ada yang khafi, ada yang zahir. Fayam bagi an yatasabbata min amrih. Maka sudah selayaknya dia tasabbut dulu katanya dari urusannya. Farubbama yakunu jahila. Terkadang orang ini apa? Jahil. Yu'zaru bil jahli. Maka diberikan dispensasi terhadap apa? Kejahilan. Warubbama yakunu mukraha. Bisa jadi orang ini apa? Mukrah. Apa mukrah? Dipaksa. Warubbama yakunu la udhrun. Bisa jadi dia juga memiliki uzur yang lain. Tapi lihat pertanyaan jawaban yang akhirnya, fa idza tabayyana anna laisa udhrun. Tapi kalau sudah jelas orang ini tidak memiliki uzur. Ya, dalam hal apa tidak memiliki uzur? Dalam perkara zahirah. Tinggal dilihat pembatalnya apa. Bukan berarti yang dimaukan oleh mereka tunggu dulu, ketok pintu dulu, tanya dulu. Nggak begitu konsepnya. Aulaisa bijahil, atau dia bukan orang jahil. Ya, apa sih definisi orang yang tidak jahil itu? Ya, orang yang sudah datang kepada Al-Quran. Ya, sudah datang kepada dia hujjah. Maka orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan apa? Jahil. Selalu diksinya itu pedalaman. Padahal yang di kota juga banyak melakukan apa? Kesyirikan. Terus yang di kota bodoh juga. Enggak. Ya, jadi kayak digiring gitu. Bahwasanya yang jenisnya seperti ini pedalaman, tapi yang dibawakan pasti bodoh. Berarti sekarang jangan di pedalaman. Di kota saja banyak. Di Cirebon banyak, di Banten banyak. Apakah mereka orang-orang pedalaman? Enggak, orang berpangkat. Ya, orang yang pergi berkali-kali haji dan seterusnya. Ya, makanya ininya di apa nih? Mikir nih dari pakai sedikit. Fa innahu yahkum alaihi bima sadara minhu tuh. Maka saya memberikan kaidah, maka orang ini menghukumi atasnya apa yang muncul dari orang tadi. Secara zahir saja. Ini kan jawaban yang sifatnya apa? Umum, global, diplomatis, karena jawabannya juga apa? Pertanyaannya juga apa? Global. Kenapa nggak baca yang lain kalau dia nyembelih untuk selain Allah, istighatsah kepada selain Allah? Kenapa itu nggak dibaca? Ya, inilah orang-orang yang berpenyakit di dalam apa? Hatinya. Ya, makanya tadi anak pasang statusnya itu. Ya, dia mengira kita sedang tenggelam itu di lautan. Padahal hakikatnya kita sedang bersenang-senang di dasar laut. Melihat terumbu karang, melihat ikan. Wah, ada orang tenggelam tuh katanya. Ayo kita selamatkan. Diselamatin aja nggak bisa berenang dia. Bodoh kan ini. Makanya bodohnya berpangkat-pangkat. Ya, kelompok siapa? Murji'ah, Nasrul Afeos. Kadang suka kesel sendiri ya. Tapi gimana lagi kita mau buat apa ini? Ya, mau jadi Power Ranger kan nggak mungkin. Ya, sampaikan saja sudah. Ya. Soalnya ada yang marah juga tadi dibilangin ikhwanul musyrikin. Ya, insyaallah. Ya, emang membuat marah ahlul bidah itu termasuk ibadah. Ya taqarrab ya ilallah bihi. Bisa seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan hal apa? Hal tersebut. Bagaimana tadi itu? Ya. Man asbataha faqad kafar. Barang siapa yang menetapkannya maka sungguh dia telah kafir. Wahia annahu yaj'alu bainahu wa bainallahi wasa'id. Dan dia itu apa? Menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Ya. Yasrifu lahum syai'an minal ibadah. Memalingkan atau memberikan kepada mereka sesuatu dari ibadah. Namanya orang kalau sudah menjadikan sesuatu ini perantara, pasti akan ya mencintainya luar biasa, kemudian berharap kepada dia. Itu ya yang sifatnya ibadah yang hanya diberikan kepada Allah. Min ajli ayyuqarribuhu ilallah, dalam rangka mereka ini mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi mau nggak mau harus serahkan beberapa ibadah. Zabahkah, nazarkah. Ya. Jadi kan karena mereka konsepnya menyamakan Allah dengan raja yang ada di dunia. Jadi wasito ini harus kita apain dulu? Dibaik-baikin dulu. Ya, kalau orang mau ngelamar kerja, ya nggak bisa langsung ke HRD-nya lewat orang dalam. Orang dalamnya diapain dulu? Ya, kasih bingkisan, kasih parcel, kasih apa buah,
sambil ngelus-ngelus dengkul, ya. Pak, tolonglah nih Pak, ya dibawain lah anak saya. Ya, dianggap seperti itu konsepnya lah. Ta'ala Allah amma yasifun. Nanti Allah katakan itu dusta. Ya, itu adalah apa? Kadzibun kafar. Jadi apa yang mereka sangka seperti itu, adanya perantara-perantara, Allah tegaskan itu dusta. Sekaligus Allah hukumi mereka apa? Kafar. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kama yaqulul musyrikuna min qabl. Ini sebagaimana yang orang-orang musyrik telah katakan sebelumnya, jauh sebelum hari ini, sama konsepnya. Lihat surat Yunus ayat keberapa? 18. Ini sudah harus hafal ini ayat. Karena di dalamnya ada bab penamaan. Ya. Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka. Wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Wa yaquluna, lantas mereka berkata apa? Haula'i syufa'auna indallah. Ya, enggak kok saya enggak beribadah, kata dia. Mereka cuma sebagai pemberi syafaat nanti di hadapan Allah. Ya lihat, fasamma hadza ibadatan. Allah namakan perbuatan ini ibadah. Di mana wa ya'buduna. Jadi perbuatan mereka mengambil perantara itu ibadah. Karena konsepnya pasti meminta kepadanya. Yang dulu pernah share di grup itu. Ya, kiainya ngajarin, nih kalau datang ke kuburan fulan, nih saya ajarin ijazahnya. Ya, apa bentuknya? Ya sahibal qabr katanya. Ini atawassalu ilaika. Ya, atau atawassalu bika. Ya, ilallah dan seterusnya. Baru sebutkan hajatnya. Itu kan dia minta kepada penghuni siapa? Penghuni kubur. Penghuni kubur nggak bisa memberikan apa-apa. Yang bisa memberikan itu semua Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, ya, mafhum, tidak ada dalilnya hal itu, maka dia telah melakukan satu ibadah doa kepada selain Allah. Maka Allah namakan itu adalah perbuatan apa? Ibadah. Tapi ibadah yang batilah. Allah katakan kemudian, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah wahai Muhammad, apakah mereka hendak memberi kabar, berita, atau ya memberitahu Allah itu sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan sesuatu yang tidak Allah ketahui di bumi? Ya kan namanya perantara, ya berarti kan dia nggak tahu kondisi kita. Jadi harus lewat apa? Perantara. Ya, maka Allah tegaskan, apakah mereka hendak memberitahu kabar gitu kepada Allah? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah sucikan dirinya, maha suci dia, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi perbuatan mereka ini disebut apa? Ya, asyraka yusyriku, syirik. Orang yang disebut apa? Musyrik. Nggak mungkin lah asyraka yusyriku muslimun, nggak mungkin. Pasti asyraka yusyriku musyrik. Ya, sederhana sekali, itulah konsepnya. Cuma sudah diacak-acak, diobok-obok oleh orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Lihat kata Syekh Fauzan, sama hadza syirkan. Allah namai ini kesyirikan. Wa nazzaha nafsahu anhu, dan Allah sucikan dirinya dari kesyirikan tadi. Wa hadza wa halu ibadil amwat, dan inilah kondisi para penyembah mayit, wal adrihah, makam-makam al-an hari ini. Yattakhidunal awliya'a wassalihin wasa'ita indallah. Mereka menjadikan wali-wali dan orang saleh perantara di sisi Allah. Ya, bahkan dilariskan itu di media sosial, kayak di Instagram misalnya. Ada kerjaannya ngapain? Nurutin komenan komentator, ya, followersnya. Bang, tolong dong ziarah ke Pamijahan. Wah, siap gas. Kan ada ya konten-konten kayak gitu ya. Bang, tolong jalan kaki bang, dari Bekasi ke Bogor misalnya. Dari Bogor naik angkot kemana gitu. Ayo kita ulik, kata dia. Siap gas. Ini ada konten apa? Bang, tolong ziarah ke sini ke sini. Siap, sambil di-spill sama dia. Nih kalau masuk ke sini, ini lewat sini, sampai di apa, ngeliatin orang-orang lagi pada etikaf di kuburan, ya berdoa, ngaji, sholat dan seterusnya.
Sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah anak sejak lahir belum pernah ke tempat kayak gitu. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ujung ada yang juga yang komen itu. Tolong dong sekarang ke makamnya Ustadz Yazid, kata dia. Oh siap. Ya, apa sih yang enggak? Bogor dia sampai di Bogor dicari-cari, wah nggak ada, kata dia. Maaf ya netizen ya, soalnya nggak ada namanya dia mah. Ya, maksudnya ini dipopulerkan gitu, dianggap normal saja. Media-media luar biasa akhirnya menganggap itu sesuatu yang apa? Biasa. Kalau mau ibadah atau mau minta biar hajatnya terpenuhi dengan cepat, ya kesini. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang di dalam negeri. Apalagi ada juga yang kontennya di mana? Di Yaman. Ya. Bang, kuburan fulan, ya, Habib fulan. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjutnya. Yadbahuna lahum inda kuburihim. Mereka menyembelih untuk wali-wali tadi di sisi kuburan mereka. Wa yanzuruna lahum, dia bernazar untuk mereka. Wa yastaghitsuna bihim, istighatsah dengan menyebut nama mereka. Wa yad'unahum min dunillah, yang berdoa kepada mereka dari selain Allah. Fa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka hadza syirkun, inilah syirik. Qalu haula'i wasaitu bainana wa bainallah. Mereka itu perantara antara kami dan antara Allah. Oh, saya nggak ibadah, kan saya nggak sholat di situ, saya nggak sujud. Ya, ini alasan klasik, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahnu la na'taqidu annahum yakhluquna ma'allah. Kami tidak meyakini mereka mencipta bersama Allah. Wa yarzuquna ma'allah. Kami tidak yakini mereka memberi rezeki bersama Allah. Wa yudabbiruna ma'allah. Kami tidak meyakini mereka mengatur alam semesta ini bersama Allah. Wa innama ittakhadnahum wasa'ita bainana wa bainallah. Hanya saja kami mengambil mereka sebagai apa? Perantara antara kami dan Allah. Sekali lagi, inilah ainus syirik, inti dari kesyirikan. Yuballighunallaha hawaijana, maka mereka ini menyampaikan kepada Allah hajat-hajat kami. Ayadbahuna lahum, sehingga ada yang menyembelih untuk mereka. Wa yu'azzimunahum, mengagungkan mereka. Wa yanzuruna lahum, bernazar untuk mereka, bihujjati annahum wasa'id bainahum wa bainallah, dengan dalih mereka ini adalah perantara antara mereka dan Allah. Ya, terulang-ulang bahasanya ya, karena ini bahasanya bahasa pengajaran ya, bukan bahasa tulisan. Jadi Syekh ngajar, kemudian ditulis apa yang beliau sampaikan. Jadi terkadang bahasanya apa? Terulang, supaya memahamkan hadirin yang ada di hadapan beliau. Intinya itulah pembatal keislaman nomor berapa? Nomor 2. Ya. Dan para ulama menentukan itu karena memang istiqra, membaca, tatabbu. Dan begitu juga di kitab-kitab fikih ada bab hukumnya apa? Bab murtad misalnya, bab riddah, maka selalu yang dibahas pertama kali adalah kesyirikan. Dan Jahmiyah di masa awal muncul nggak bahas masalah syirik karena sudah sepakat itu, nggak berani diulik-ulik. Ya, Murji'ah pertama kali muncul di Kufah, nggak ada yang bahas masalah syirik. Yang dia bahas hanya masalah dosa besar selain syirik. Apakah muslim ataukah kafir? Peranglah antara Khawarij dengan Murji'ah. Khawarij mengatakan kafir, Murji'ah mengatakan apa? Tidak. Akhirnya untuk membantah Khawarij mereka bikin kaidah amal nggak masuk. Ya, supaya apa? Perbuatan apapun tidak terhitung dalam iman, tetap aman iman. Tujuan mereka baik, ingin membantah siapa? Khawarij. Tapi dalam praktek mengkafirkan syirik besar, tidak ada yang ribut masalah itu. Karena sudah sepakat bersama. Hatta Jahmiyahnya pun ya tidak ada yang berani masalah ini. Mengatakan dia kan bodoh dia. Karena memang sudah perkara yang maklum, ya fiddin bid-darurah. Perkara yang sudah harus diketahui di dalam agama secara pasti. Ya. Jadi Jahmiyah beraninya ngapain? Main di asma wa sifat. Di awal kemunculannya mainnya di mana dia?
di asma wa sifat. Menolak ya sifat kalam, menolak sifat istiwa, menolak sifat nuzul dan seterusnya. Menolak sifat ru'yah, Allah tidak dilihat nanti di yaumul qiyamah. Ya, ini yang mereka gempur. Tapi dalam masalah uluhiyah nggak ada yang berani. Karena memang sudah menjadi ya identitas seorang apa? Muslim, tidak boleh menyembah selain Allah. Adapun sekarang luar biasa. Sampai merambah ke masalah apa? Uluhiyah, merambah ke rukun la ilaha illallah, merambah ke syarat la ilaha illallah. Syarat pertama la ilaha illallah itu apa? Ilmu. Nah kalau dia bilang bodoh, bodoh apa dia? Bodoh tentang kandungan la ilaha illallah, runtuh semua nanti. Ya, namanya orang bodoh akhirnya tidak muncul ilmu, tidak muncul yakin, tidak muncul sedek, tidak muncul ikhlas, tidak muncul ikhtiar. Karena semua itu turunan dari ilmu. Ya, semakin dia berilmu kepada Allah, berilmu tentang la ilaha illallah, maka yakinnya semakin kuat, ingkiatnya semakin kuat. Ya, apalagi kufurnya dia kepada tauhid semakin kuat dan seterusnya. Nah, sekarang nggak punya ilmu, dianggap sah saja. Berarti kan bodoh adalah syarat gitu. Bodoh adalah apa? Syarat. Ya, dirusak semuanya. Begitu juga nafi. Ya seharusnya dibuang, ada yang mengerjakannya yang jelek dianggap nggak masalah. Nanti kan merusak rukun apa? Rukun nafi. Walaupun dia beribadah kepada Allah. Ya, walaupun beribadah kepada Allah ikhlas. Tapi ketika dia melakukan kesyirikan nggak masalah. Berarti kan merusak rukun apa? Nafi. Dan seterusnya dirusak. Ya, oh saya itu semua bagus ya, saya beribadah kepada Allah kok, saya tidak menyembah selain Allah kok. Tapi dia masuk lagi ke dalam lawazim. Adapun mengkafirkan orangnya, saya enggak. Main di situ terus, semuanya diobok-obok, semua diacak-acak. Ya, makanya pelajari pelan-pelan, insya Allah ya puas gitu, ya kenyang lah istilahnya. Ya tenang gitu, bahwasanya apa yang ada pada mereka itu tidak mewakili sedikit pun dari akidahnya salaf. Walaupun labelingnya ya brandingnya wah sunnah, tapi jauh dari apa? Ya sunnah itu sendiri. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah jaga kita. Fahadha huwa syirkul awwalin. Maka inilah syirik orang-orang terdahulu sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kama qala ta'ala walladzina takhadhu min dunihi. Orang-orang yang mengambil dari selain Allah auliya'a, wali-wali, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Lihat Allah ungkapkan dengan na'budu. Ya, kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi perbuatan mereka Allah cap ibadah. Ya, karena tadi sekali ada doa, ada harap, ada tawakal kepada perantara-perantara tadi supaya menyampaikan hajatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah yang akan menghukumi di antara kalian, di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Nanti di yaumul qiyamah akan ada hisabnya. Tapi lihat penamaannya, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang dusta lagi kafir. Lihat bahasanya bukan kafir tapi kafar. Betul-betul lebih tinggi dari kafir. Lihat kata Syekh Fauzan, ya fasamma fi'lahum hadza kadziba wa kufra. Ya Allah namakan perbuatan mereka ini apa? Dusta dan kekufran. Ini bab penamaan. Ya karena penamaan itu sesuai dengan apa? Ya perbuatannya. Ada yang WA anak Ustadz, anak sekarang sama si fulan dipanggilnya langsung ya khawarij gitu. Ini ada teman juga, dia rajin posting gitu kan, rajin nerusin apa? Nerusin status gitu. Tapi kadang suka masih chattingan sama sebelah gitu lah. Ya, terus langsung manggil ya khawarij. Laporan ya, Ustaz, anak langsung dipanggil ya khawarij gitu. Akhirnya kan penamaan itu. Karena menurut mereka perbuatan yang dia lakukan ada sama dengan apa? Khawarij. Ya, padahal beda jauh bumi dan langit. Khawarij mengkafirkan pelaku apa? Dosa besar, sedangkan yang kita kafirkan sebagaimana yang Allah kafirkan dari para pelaku syirik besar. Ya, itu kan dia sudah terjatuh dalam kaidah yang mereka buat, ya melanggar. Katanya nggak boleh penamaan.
harus ketok pintu dulu, hilangin subhat dulu, tanya dulu. Giliran lawannya langsung bilang apa? Khawarij. Ya, dan Khawarij memang ada khilaf, silang pendapat para ulama, kafir atau tidak. Ya Allah, qaul yang mengatakan Khawarij kafir berarti sama saja dia menuduh orang telah apa? Kafir. Makanya para ulama mengatakan Murji'ah ya hiyal Khawarij. Murji'ah adalah apa? Satu sisi Khawarij. Ya. Murji'ah satu sisi juga Qadariyah. Murji'ah satu sisi juga apa? Jahmiyah. Ngumpul semua di situ. Assalamualaikum. Ya, ala qaul yang mengatakan Khawarij itu langsung dihukumi apa? Kafir. Berarti kan dia sudah menuduh orang apa? Kafir. Dengan panggilan ya apa? Ya Khawarij. Ya, ini dihafalkan surat Yunus ayat 18 dan Zumar ayat berapa? 3. Lihat perbuatannya apa, penamaannya apa? 3. Di Zumar dibilang yusyrikun, ya, berarti orang musyrik. Ya, di tadi di Yunus. Di Zumar dibilang kadzibun kafar. Jadi ya perbuatan mereka, akidah mereka itu dusta. Ya, Allah tidak mengangkat sedikit pun perantara dalam hal ibadah. Kemudian Allah namakan dia apa? Kafar. Ya. Barakallahu. Cukup dulu. Ya, semoga bisa dipahami. Barakallahu. Ada pertanyaan? Ya. Dari ini yang cara memahami berbeda itu jadi syubhat. Ada memahami ini bodoh, ini salah, ini paham. Itu termasuk ini syubhatnya Turki. Maksudnya nggak sama rata level pemahamannya. Ya, emang itu kan sumbernya sebetulnya punya background duluan dia. Tidak mau membedakan antara zahirah dengan apa? Khafiyah. Jadi nanti semua perkara dianggapnya apa? Nisbi. Bisa jadi menurut dia jelas, menurut yang ini kan enggak. Ya. Orang perkara yang jelas gamblang matahari panas atau enggak, terus jawabnya masa. Jadi harus ada keserikatan, kesamaan, ya apa namanya, keyakinan gitu dalam perkara zahirah. Dalam perkara apa? Kan kalau mereka dari awal memang tidak mau menerima ada zahirah, ada apa? Khafiyah. Makanya para ulama tegaskan yang menolak ini adalah orang-orang mukabir, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Karena dalam kehidupan sehari-harinya ada. Ya, misalkan anggaplah dulu sering anak kasih contoh fans bola. Ya, misalkan dia fansnya Persija. Ada perkara zahirah, apa perkara zahirah? Warna. Apa warnanya Persija? Tuh tahu ya, bahkan yang bukan pendukungnya tahu. Masa katanya Persija abis ente, The Jack mania, tapi ditanya warna nggak tahu. Bukan The Jack sejati memang. Kecuali kalau ditanya siapa yo bendahara The Jack, waduh, gua nggak tahu dah. Kayaknya yang ini, kayaknya si fulan kayaknya. Wah, jadinya ilmunya standarnya levelnya beda, karena dia khafiyah. Tapi kalau perkara zahirah nggak ada, karena zahirah itu perkaranya ilmu bukan zon. Ya, sebagaimana tembok ini apa? Keras, itu ilmu babnya bukan zon. Ya, makanya masuk juga ke dalam ranah usul fikih, ada ilmu, ada zon. Ya mungkin antum ingat ketika kita belajar pertama Kasyfus Syubhat, yang ketika saya mengatakan i'lam disarah oleh siapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang ilmu bertingkat. Ada ilmu, ada zon. Nah, ilmu lagi nanti ada yang doruri, ada yang nazari. Doruri itu apa? Pasti. Semua orang harus tahu. Nggak bisa ya dia nggak tahu, saya nggak ngerti gitu. Padahal di depan dia jelas gampang. Ada yang nazari, ya perlu dibahas dulu, tapi hasilnya pasti paten. Itu namanya ilmu tapi nazari. Sedangkan zon, ya memang dari awal silang pendapat. Bisa jadi si A yang benar, yang bisa jadi si B yang benar dalam perkara yang sama. Karena memang ada silang pendapat. Nah ini karena kerancuan dari awal tidak mau membedakan zahirah dan apa? Khafiyah, akhirnya ya semua orang bisa jadi level pemahamannya apa? Berbeda. Ya. Jadi semua perkaranya nisbi. Ini juga anak pernah debat gitu. Kan anak kasih tahu zahirah khafiyah.
Ya akhi, itu nisbi. Nah, gimana nisbi? Ya, masa tembok keras ini nisbi? Nisbi itu apa? Mulut anak keras, mulut anak empuk. Ya. Terus yang benar bisa ana, bisa antum. Ya enggak gitu konsepnya. Ya, ilmu itu sesuatu yang pasti. Ya, ma'rifatu syai' ala ma huwa alaihi. Memahami, mengetahui sesuatu yang memang begitu hakikatnya. Ya, namanya tahu pasti apa? Empuk. Ada yang bilang tahu keras. Ada tahu keras nggak? Tahu beku kali itu mah. Jangan matahari panas, nggak ada yang bilang matahari dingin. Ya, terus ada yang bilang dingin, wah nggak apa-apa, dia kan bilangnya, dia kan punya keyakinan sendiri. Nah, itu keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang dibawa oleh Jahil. Ya, jadi Jahil itu punya keyakinan kalau dia yakini B, ya itu terserah dia, itu betul. Kalau yang dia bilangnya C, ya udah itu betul, semuanya betul, nggak ada yang salah. Ini keyakinannya siapa? Jahil. Ya, seorang Mu'tazilah Al-Ambari yang hidup di tahun setelah Khalqul Quran. Ya, setelah Imam Ahmad meninggal. Jadi kalau dia meyakini langit itu hijau, benar. Ya, kalau dia meyakini langit itu kuning, benar semua. Ya, karena dia berdiri di atas keyakinan dia. Jadi kalau orang nanti nyembah Semar, nyembah Borobudur, itu benar. Karena itu keyakinan dia. Nggak begitu konsepnya. Ya, maka perlu dibedakan mana yang zahirah, mana yang khafiyah. Wallahu a'lam. Cukup atau ada lagi nih? Nah, kalau nasihat anak nggak usah digubris itu. Ya jalan aja, misalnya anjing mengonggong kafilah apa? Berat. Kecuali tiba-tiba dia datang di hadapan antum gitu, plong. Ya, bismillah. Makanya udah belajar kasus subat kata Syekh, ya seorang muslim itu harus punya silah. Nah, baik secara global maupun secara apa? Terperinci. Ya ini ujiannya lah, ibaratnya kalau sekolah kita belajar, ujiannya pas ada orang-orang begini modelnya. Nah, itu bisa menggali nanti sejauh mana pemahaman kita. Tapi sekali lagi, ya kalau memang tiba-tiba assalamualaikum gitu datang sama antum. Kalau suruh ngumpul ya, Islam punya izzah, punya kemuliaan. Ya, maaf. Ya biarkan dia dengan ujiannya sendiri, ya tanggung jawab di hadapan Allah. Barangkali dia mau mencari, terserah dia. Tapi kalau cuma mau ngajak ribut, ngajak begini gak jelas, lebih baik dia baik. Nah ini akidahnya salaf juga. Ya, kecuali memang dipanggil khalifah. Kalau zaman dulu, ya para ulama itu selalu menghindari perdebatan dalam perkara yang sudah jelas. Ya, udah tembok udah tau keras, terus ngapain didebatin? Capek kita. Ya, kecuali ditangkap sama khalifah suruh debat, itu beda urusan. Kalau sudah perkara pokok, Islam begini usulnya, kaidahnya begini, ada bara, ada wala, ya ada nafi, ada isbat. Perkara yang inti sekali gitu dasar, terus diperdebatkan. Ya, akhirnya agama yang rusak. Ya tidak memiliki marwah. Ya, sudah tahu ini apa keras masih. Ayo enggak kok ini enggak. Nah, debatnya nggak jelas. Ya, orang yang melakukan syirik besar kafir kok enggak ini. Nah, itu sudah perkara jelas gamblang. Tidak perlu diapain? Diperdebatkan. Ya, langit biru, enggak kok dia hijau, terus antum debat. Yang gila nanti sampai stres. Yang bodoh jawab. Ya, kitanya sendiri nanti ngeladenin orang yang apa? Yang bodoh. Ya, makanya biarkan saja dia dengan urusannya. Ya, kalau antum mampu blok ya blok. Ya, mafhum. Khair, insyaallah semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.